Di berbagai belahan dunia, banyak penjara yang sangat kejam, sehingga seolah-olah tidak dibangun untuk menegakkan keadilan, melainkan untuk menghancurkan jiwa manusia. Di tempat-tempat ini, sel-sel yang penuh sesak seolah mencekik martabat manusia. Kekerasan mendominasi setiap sudut, dan bertahan hidup menjadi taruhan setiap hari. Mulai dari fasilitas yang dipenuhi penyakit hingga penjara bawah tanah yang dikuasai geng kriminal, lembaga-lembaga pemasyarakatan tersebut memperlihatkan sisi paling gelap dan kegagalan terburuk dari sistem peradilan di dunia. Berikut adalah 14 penjara paling berbahaya di dunia. Penjara-penjara di Bangkok termasuk yang paling padat dan brutal di dunia. Sel beton sempit yang dirancang untuk puluhan orang kini dijejali puluhan hingga ratusan tahanan. Tidak ada tempat tidur maupun tikar, sehingga mereka terpaksa tidur berdesakan di lantai dingin yang kotor, berdempetan dengan toilet jongkok yang sering meluap. Bau busuk, panas menyengat, dan kekurangan udara membuat sel terasa seperti neraka. Kepadatan ekstrim memicu kekerasan setiap saat. Perkelahian meletus karena kelaparan, ketakutan, atau hal sepele. Penjaga sering menggunakan pemukulan dan rantai untuk mengendalikan tahanan. Makanan sangat sedikit dan berkualitas rendah, hanya sup encer serta nasi basi yang tak cukup mengenyangkan. Perawatan medis hampir tidak ada, sehingga penyakit seperti infeksi kulit, tuberkulosis, dan diare menyebar dengan cepat. Privasi tidak ada, harapan pun nyaris hilang. Di sini, bertahan hidup menjadi satu-satunya tujuan. Penjara Aldeudad Barrios di El Salvador merupakan tempat di mana kekacauan dan kekerasan mendominasi kehidupan sehari-hari. Dibangun untuk kapasitas jauh lebih kecil, penjara ini kini sangat overcrowded. Tahanan dikurung di sel-sel sempit dan kotor selama 23 jam sehari. Udara panas dan pengap dipenuhi bau keringat, kotoran, serta penyakit. Puluhan orang tidur berdesakan di lantai semen tanpa alas, berdempetan dengan toilet yang meluap. Makanan sangat terbatas, hanya beberapa sendok nasi atau kacang, sementara air minum dijatah ketat. Penyakit menyebar cepat dan perawatan medis hampir tidak ada. Geng-geng menguasai penjara, menerapkan sistem hierarki melalui pemerasan, intimidasi, dan kekerasan. Penjaga jarang turun tangan, sehingga kekuasaan berada di tangan narapidana paling kuat. Pemukulan, perkelahian, dan hilangnya tahanan menjadi hal biasa. Di sini, harapan dan martabat manusia lenyap, digantikan siklus kelaparan, ketakutan, dan penderitaan tanpa akhir. Penjara Antanamura di Madagaskar merupakan salah satu penjara paling mengerikan di dunia. Awalnya dibangun untuk ratusan narapidana, kini fasilitas ini overcrowded dengan ribuan tahanan, termasuk pria, wanita, dan anak-anak. Sel-sel sempit memaksa mereka tidur berdesakan di lantai telanjang, berdempetan dengan toilet yang meluap, dan mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Privasi dan martabat manusia nyaris tidak ada. Makanan sangat minim, biasanya hanya singkong rebus yang tidak bergizi, menyebabkan kekurangan gizi parah. Air bersih langka dan sering terkontaminasi. Perawatan medis hampir tidak tersedia, sehingga infeksi ringan pun bisa berakibat fatal. Kutu, tikus dan serangga semakin memperburuk kondisi. Kekerasan dan perkelahian sering meletus akibat kepadatan ekstrim, sementara keputusasaan dan penderitaan mental merajalela di antara para tahanan. Penjara Keamanan Maksimum Kamdi di Kenya adalah salah satu penjara paling berbahaya, di mana kelangsungan hidup menjadi taruhan setiap hari. Dinding yang sudah rusak dan kepadatan ekstrim membuat fasilitas ini jauh melebihi kapasitasnya. Sel yang dirancang untuk beberapa orang kini dijejali puluhan tahanan. Mereka terpaksa tidur bergantian di lantai semen dingin dengan udara pengap dan bau busuk dari toilet yang terus meluap. Sanitasi buruk menyebabkan penyakit menyebar cepat. Geng-geng menguasai seluruh blok penjara, mengatur siapa yang makan, tidur, dan bertahan hidup. Penusukan sering terjadi karena perebutan makanan, air, atau wilayah, dengan senjata buatan sendiri yang beredar luas. Makanan hanya bubur encer yang tidak teratur, sementara air bersih sangat langka. Perawatan medis hampir tidak ada,
sehingga luka dan infeksi sering berakibat fatal. Jeritan malam hari menjadi hal biasa di tengah kekerasan, penyakit, dan ketakutan yang tak pernah berhenti. Penjara Pulau Pedok terletak di tengah Danau Novozero, Rusia, yang dikelilingi air membeku dengan suhu di bawah nol sepanjang tahun. Perahu menuju pulau harus memecah lapisan es tebal, sementara tahanan tahu bahwa hipotermia akan membunuh mereka dalam hitungan menit jika terjun ke danau. Penjara ini menampung narapidana paling berbahaya di Rusia, termasuk mereka yang divonis seumur hidup. Setiap sel hanya berukuran 6 meter persegi, berisi 2 tempat tidur susun besi, toilet baja, dan dinding yang basah di musim dingin. Tahanan dikurung 22 hingga 23 jam sehari, dilarang berbaring siang hari, dan hanya duduk tegak menatap dinding kosong di bawah lampu neon yang terus menyala. Mandi hanya diizinkan 2 minggu sekali dengan air dingin menusuk. 1 jam udara segar diperoleh di halaman sempit yang dikelilingi tembok tinggi, tanpa bisa melihat langit. Isolasi total dan kunjungan keluarga yang sangat jarang membuat banyak tahanan berbicara pada dinding demi mendengar suara manusia. Penjara ini tidak merehabilitasi, melainkan menghancurkan jiwa manusia. Kam 22 terletak di dekat Hyong, ujung utara Korea Utara, dan berukuran seluas kota. Shin lahir di dalam kam ini dan dihukum seumur hidup karena kejahatan yang diturunkan dari keluarganya. Begitu melewati pagar listrik tinggi, tidak ada jalan kembali. Seluruh keluarga sering diculik pada malam hari dengan truk tertutup dan menghilang selamanya tanpa proses pengadilan. Penjara politik ini menerapkan hukuman 3 generasi. Tahanan bekerja 12 hingga 16 jam sehari di tambang berdebu dingin, pertanian, dan fasilitas interogasi. Makanan hanya berupa bubur jagung encer, sehingga banyak yang terpaksa memakan serangga, tikus, atau rumput untuk bertahan hidup. Suhu musim dingin yang ekstrim dan kekurangan pakaian membuat tangan mereka pecah-pecah. Pemukulan merupakan rutinitas sehari-hari, sementara sel isolasi sangat sempit hingga tahanan tidak bisa berbaring. Pengawasan ketat dan informan di mana-mana membuat para tahanan perlahan kehilangan identitas dan berubah menjadi bayangan hidup. Kamp penjara Guantanamo di Teluk Guantanamo, Kuba, merupakan salah satu penjara paling kontroversial dan tertutup di dunia. Tersembunyi di balik kawat berduri dan menara pengawas ketat, penjara ini menjadi simbol penahanan tanpa batas waktu di mana keadilan sering ditangguhkan. Banyak tahanan ditahan bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, tanpa dakwaan resmi, tanpa pengadilan, dan tanpa harapan kebebasan. Mantan tahanan melaporkan praktik penyiksaan dan interogasi berat yang melampaui batas ketahanan manusia. Mereka sering dikurung isolasi selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun, diterpa lampu terang menyilaukan, kegelapan total, atau keheningan ekstrim yang bertujuan menghancurkan mental. Mogok makan dibalas dengan pemberian makan paksa yang menyakitkan. Proses hukum penuh kerahasiaan, penundaan, dan pembatasan. Bagi para penyintas, Guantanamo meninggalkan luka psikologis permanen, trauma mendalam, mimpi buruk, dan identitas yang hancur. Penjara Armavir terletak di pinggiran Yerevan, Armenia, dan dikenal dengan kondisi brutal yang mampu menghancurkan tahanan jauh sebelum masa hukuman mereka selesai. Sel-selnya selalu lembab dengan dinding berjamur, ventilasi buruk, serta suhu yang sangat panas di musim panas hingga terasa mencekik. Kekurangan air bersih menjadi masalah kronis. Pada 2023, tahanan sempat mogok makan karena tidak mendapat air minum selama berhari-hari. Perawatan medis sangat minim, sehingga banyak tahanan menunggu berminggu-minggu hanya untuk mendapat pertolongan dasar. Sanitasi buruk menyebabkan penyakit menyebar dengan cepat antar sel. Yang lebih parah, ketertiban di dalam penjara bukan dikendalikan penjaga, melainkan oleh narapidana senior yang berkuasa melalui intimidasi dan kekerasan. Mereka mengendalikan penugasan sel, perdagangan narkoba, serta senjata. Sistem kekerasan ini memaksa tahanan lemah menyerahkan makanan, tempat tidur, dan perlindungan demi keselamatan mereka.
Penjara Guldani di Georgia dikenal dengan kondisi ekstrim yang menguji batas ketahanan manusia. Sel yang seharusnya menampung beberapa orang kini dijejali puluhan tahanan, sehingga banyak yang terpaksa tidur bergantian di lantai semen dingin yang kotor. Udara pengap, lembab, dan dipenuhi bau busuk kotoran manusia akibat ventilasi yang buruk. Kebersihan hampir tidak ada karena minimnya air bersih dan sabun, sehingga penyakit menyebar dengan cepat. Makanan sangat sedikit dan tidak bergizi, menyebabkan kekurangan gizi. Perawatan medis nyaris tidak tersedia, membuat cedera dan infeksi semakin parah. Pemukulan serta penyiksaan oleh penjaga maupun sesama tahanan sering terjadi. Para tahanan dikurung hampir 24 jam sehari dengan akses hukum yang minim. Setiap bentuk protes langsung dibalas dengan hukuman keras, menciptakan suasana ketakutan dan teror yang konstan. Pulau Riker adalah kompleks penjara terbesar di New York yang berjarak hanya beberapa kilometer dari pusat kota dan dikenal sebagai salah satu krisis kemanusiaan terparah di Amerika. Penjara ini menampung lebih dari 6.000 tahanan. Di balik temboknya yang sudah rusak, aksi penusukan, penggorokan, dan kekerasan brutal terjadi hampir setiap hari, baik antar narapidana maupun dilakukan oleh oknum petugas. Sel-selnya kotor, sangat penuh sesak, dan dipenuhi serangga. Banyak tahanan terpaksa tidur di lantai yang lembab, dipenuhi jamur dan bau busuk. Kebutuhan dasar seperti makanan, sanitasi, pengobatan, dan layanan kesehatan mental sering diabaikan atau diberikan terlambat. Kekacauan yang terjadi merupakan dampak dari pengelolaan buruk dan ketidakpedulian selama bertahun-tahun. Para petugas kewalahan, sementara ribuan tahanan hidup dalam ketakutan dan kondisi tidak manusiawi yang berkepanjangan. Penjara Seikot di El Salvador menjadi tempat pengurungan seumur hidup bagi ribuan mantan anggota geng yang dulu bebas berkeliaran. Sel-sel yang hanya dirancang untuk puluhan orang kini dijejali 65 hingga 70 tahanan bahkan lebih. Di dalam ruangan beton sempit tersebut, lampu terang menyala 24 jam non-stop. Tahanan hampir tidak pernah keluar sel, tidak boleh menerima kunjungan, telepon, surat, maupun bantuan hukum. Tempat tidur susun terbuat dari besi polos tanpa kasur. Toilet dan wastafel digunakan bersama puluhan orang. Air, makanan, dan kebersihan sangat minim, sementara akses layanan kesehatan hampir tidak ada. Penjara ini tidak menyediakan program rehabilitasi atau pendidikan. Para tahanan dikurung selama 23,5 jam sehari, dan hanya diberi waktu 20 hingga 30 menit keluar sel di bawah pengawasan ketat. Mereka hidup tanpa sinar matahari, udara segar, dan harapan. Penjara lumba-lumba hitam di Rusia dikenal sebagai salah satu penjara paling kejam dengan tingkat pengawasan maksimal. Melarikan diri hampir mustahil karena pengawasan 24 jam non-stop dan alarm yang terus aktif. Setiap kali keluar sel, tahanan diborgol dengan tangan di belakang punggung dan dipaksa berjalan membungkuk 90 derajat. Posisi ini mencegah mereka melihat sekeliling sekaligus menjadi bentuk dominasi psikologis oleh penjaga. Sel-sel kecil dan tandus digeledah 6 hingga 8 kali sehari, menghilangkan segala privasi. Tempat tidur baja dikunci tegak di siang hari, sehingga tahanan tidak boleh berbaring. Isolasi hampir total, percakapan sangat dibatasi, dan rutinitas harian yang kaku dirancang untuk mematahkan individualitas. Olahraga hanya dilakukan di halaman sempit yang terkungkung, makanan monoton, dan perawatan medis, sekadar untuk mempertahankan nyawa. Di penjara ini, waktu kehilangan arti, identitas perlahan lenyap, dan tahanan hidup dalam keputusasaan yang terus-menerus terkendali. Penjara Kurdi di Turki dikenal sebagai tempat penahanan bagi pembangkang politik, jurnalis, aktivis, dan warga sipil. Penjara ini terkenal dengan kondisi yang sangat buruk dan melampaui batas kemanusiaan. Sel yang seharusnya menampung 6 hingga 8 orang, kini dijejali lebih dari 20 tahanan. Mereka terpaksa tidur bergantian atau di lantai beton dingin dengan sirkulasi udara buruk dan sanitasi memprihatinkan. Bau keringat, jamur, dan kotoran memenuhi ruangan sepanjang waktu.
Banyak tahanan mengalami isolasi panjang di sel sempit, lembab, dan tanpa jendela dengan lampu yang menyala terus-menerus. Makanan sangat minim dan basi, sementara akses perawatan medis hampir tidak ada. Pengawasan ketat dilakukan setiap saat, dan segala bentuk protes dibalas dengan hukuman isolasi serta kekerasan lebih lanjut. Penjara Mendoza di Argentina dikenal sebagai salah satu penjara paling rusak dan tidak manusiawi di dunia. Sel-sel yang dulunya dibangun untuk 2 atau 3 orang, kini dijejali 5 hingga 6 tahanan, bahkan lebih. Banyak narapidana terpaksa tidur di lantai beton dingin tanpa kasur atau selimut. Sanitasi penjara hampir runtuh total. Air limbah sering meluap ke koridor dan sel, toilet tersumbat berhari-hari, serta bau busuk yang menyengat. Air minum sangat kotor dan sulit didapat. Perawatan medis nyaris tidak ada, sehingga infeksi ringan sering berkembang menjadi penyakit yang mengancam nyawa. Kekerasan terjadi setiap hari, baik antar narapidana maupun dari oknum penjaga melalui pemukulan dan penyiksaan sewenang-wenang. Kematian akibat kelalaian, penyakit, dan kekerasan sudah menjadi hal biasa. Di penjara ini, bertahan hidup adalah perjuangan harian yang penuh ketakutan dan keputusasaan. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di video berikutnya.